Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berada di pertemuan kedua pada mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar yaitu berkaitan dengan bab 2, yaitu inovasi pada usaha kecil. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Nurmalasari, saya yang mengampu mata kuliah ini. Di sini ada pendahuluan, jadi usaha kecil itu sering disebut dengan UMKM. UMKM sendiri adalah kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian penting dari sebuah sistem perekonomian, di mana dari era kurang lebih di tahun 2000-an ke sini ya teman-teman, bahwa perekonomian di Indonesia ini semakin meningkat. Nah, salah satu peningkatannya ini diakibatkan dengan adanya UMKM yang semakin merajalela di Indonesia. Yang tentunya ini berdampak baik bagi perekonomian yang ada di Indonesia. UMKM sendiri atau UMKM sendiri, usaha kecil dan menengah ini dikategorikan yang memiliki modal atau omset berkisar 50 sampai 100 miliar. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di mana dia memiliki tenaga kerja antara atau berkisar 30 sampai 30 orang. Di mana UMKM itu biasanya memiliki pengembangan usaha yang terbatas, dibutuhkan pemahaman inovasi, kemudian teknologi yang terbatas karena dia memiliki keterbatasan berkaitan dengan teknologi dan juga sumber dana, kemudian jaringan mitra yang belum begitu luas, kemudian informasi yang dimilikinya juga tidak begitu banyak, kemudian dari segi pemasaran juga minim, kemudian dari pendanaannya juga minim juga, kemudian untuk perluasannya juga sedikit tidak begitu perluasannya itu tidak mudah untuk dilakukan seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang dimana UMKM itu kan tidak selalu dia memiliki pendanaan ya teman-teman, karena kan dia omsetnya kecil, tidak seperti perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah lama berdiri seperti itu. Kemudian dari pendekatan sosial ekonomi dan transisi, menurut Lanfel et al. Tahun 2002, dia menyampaikan argumentasinya bahwa transisi dalam sebuah sistem inovasi sebagai perubahan institusi secara radikal dengan pemahaman perubahan teknologi atau technological change dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari cara lama dengan cara baru dalam menjalankan bisnis. Jadi menurut Lanfel ini bahwa bagi seorang UMKM ya teman-teman, itu kan amat sangat butuh yang namanya inovasi agar bisnisnya itu berkembang. Dan ketika itu harus ada inovasi, biasanya kan akan ada perubahan, di mana perubahan tersebut membutuhkan akan adanya masa transisi, di mana transisi ini adalah proses di mana perubahan dari cara lama ke cara baru, yang dimana biasanya itu akan ada perubahan secara radikal atau pemahaman perubahan teknologi, karena kan bisnis semakin hari semakin maju, semakin berkembang, yang dimana hal tersebut bisa diakibatkan dengan adanya kemajuan teknologi. Kemudian menurut komputer itu memperkenalkan 5 kebaruan yang disyaratkan dalam sebuah inovasi, yaitu inovasi dari segi produknya, dari segi metode produksi baru, dari pasar barunya, kemudian yang keempat sumber material baru, dan yang kelima bentuk organisasi baru. Jadi menurut komputer ini bahwa inovasi ini bisa dimasukkan ke dalam beberapa aspek, 5 aspek ini ya, yaitu produk baru. Misalnya nih ada produk minuman yang di Jogja, yaitu adalah idaman. Misal dia mau kan produknya teh ya, teh idaman, dimana misal dia mau menunjukkan produk baru yaitu berupa kopi misalkan kayak gitu. Nah, itu salah satu inovasi yang dimana dia yang awalnya merambah minuman yang berbau teh, tetapi ini merambah ke dalam dunia minuman yang berbahan kopi kayak gitu. Kemudian yang kedua
metode produksi baru. Jadi kan dengan adanya produknya itu nanti akan ada metode produksinya baru itu tadi. Kemudian pasar baru, tentunya dengan dia yang awalnya hanya menjual teh dengan berbagai varian rasa, di sini dia mengembangkan atau menambah inovasinya menjadi coffee, sehingga nanti pasarnya kan akan meluas ke target pasar yang memang konsumen yang menyukai kopi. Kemudian sumber material baru, tentu ya yang dulu sumber materialnya itu dari teh, sekarang merambah menjadi kopi. Kemudian bentuk organisasinya. Bentuk organisasi mungkin bisa baru, bisa juga enggak. Ini tergantung dari kebijakan si pemilik bisnis tersebut. Ini untuk UMKM kecil ya teman-teman. Itu. Kemudian dari konsep transisi dalam inovasi itu di sini ada klasifikasi proses inovasi menurut Moore tahun 2005 yang dimana ada 4 aspek, ada 4 zona ya, zona keunggulan produk, zona konsumen, zona keunggulan proses, zona terbarukan. Kalau dari segi keunggulan produk itu kan bisa melalui 4 cara. Yang pertama disruptive innovation, penciptaan pasar baru pengganggu kemapanan dengan penghentian cara lama. Jadi misal jadi ada kayak contoh tuh Aqua kan dulu salah satu-satunya ya produk air mineral yang ada di Indonesia. Kemudian muncullah katakanlah misal Cleo seperti itu yang muncul pertama kali, karena saya kurang tahu yang muncul setelah Aqua itu apa. Kemudian kalau dulu kan aku nggak ada pesaing nih ya, jadi kalau aku nggak ada pesaing, kemudian muncullah yang namanya produk Leo. Nah, di mana produk Leo ini dia pintar memasarkannya apa segala macam sehingga dia dikenal oleh masyarakat. Yang itu mau nggak mau dia merusak tatanan cara lama. Kemudian contoh lainnya adalah misal dulu ada wartel ya. Wartel itu dulu ada di beberapa warung saja, warung telepon gitu kan, karena dulu banyak orang yang belum memiliki alat untuk komunikasi atau telepon pribadi atau telepon genggam ya teman-teman. Kemudian ada inovasi baru dari teknologi, yaitu banyak produsen-produsen elektronik yang akhirnya dia menciptakan telepon genggam yang mudah digenggam, yang dimana itu bisa merusak tatanan cara lama, yang pada akhirnya para pebisnis yang memiliki wartel pada akhirnya bangkrut seperti itu. Kemudian application innovation, pengembangan pasar baru dengan produk saat ini. Jadi dia mengaplikasikan produk baru, kayak contoh tadi Aqua kan dulu kemasannya beda dengan sekarang. Nah, kemasan yang berbeda ini adalah salah satu dia melakukan inovasi agar produknya bisa terus dikenal oleh masyarakat dan dia tetap ada di pasaran dan tidak dilupakan oleh masyarakat. Jadi meskipun dia punya pesaing yang lain, dia tetap terus melakukan inovasi sehingga sampai saat ini pun Aqua masih tetap terus jaya dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian product innovation, perubahan fitur dan modifikasi dengan pasar lama dan produk lama. Contoh ini lebih bisa dilihat, contoh yang bisa dilihat dengan mata adalah handphone ya teman-teman. Handphone itu dulu kita hanya bisa digunakan untuk SMS dan juga telepon. Kemudian semakin ke sini muncullah dengan adanya kamera, yang dimana kamera pada saat itu adalah yang masih belum high definition, belum kualitasnya belum bagus lah seperti itu. Kemudian karena adanya permintaan pasar sehingga dia melakukan inovasi dengan memberikan layanan kamera yang lebih baik lagi. Nah, itu salah satu produk innovation. Kemudian platform innovation, ini adalah penyederhanaan prosedur aturan dan perundingan. Nah, kemudian di sini ada, kalau zona konsumen ada banyak ya teman-teman. Jadi secara singkatnya, kalau dari segi konsumen itu adalah bagaimana kita itu bisa membuat produk kita itu bisa lebih dirasakan oleh konsumen, kemudian sebisa mungkin itu produk kita bisa dikenal oleh konsumen ya, baik produk baru yang baru aja kita ciptakan tadi, yang dimana konsumen itu bisa merasakan atau bisa mendapatkan pengalaman yang baik terhadap produk yang baru aja kita ciptakan seperti itu. Kemudian keunggulan proses. Nah, di sini keunggulan proses ini lebih kepada bagaimana kita ketika
menciptakan produk itu, buatlah proses yang singkat tetapi bisa menghasilkan produk yang sebaik mungkin. Karena dengan kita bisa mempersingkat proses dalam penciptaan barang atau jasa yang kita berikan itu, nantinya akan lebih mudah akan lebih mudah produk tersebut diterima oleh masyarakat seperti itu. Kemudian zona terbarukan. Jadi di sini intinya adalah bagaimana produk kita itu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya ya ada value immigration innovation, pergeseran produk dari komoditi pasar yang dulu kan gini, kayak contoh ya, pasar itu kan dulu ada beberapa pasar yang dia hanya melayani pembelian secara apa namanya secara full atau tidak eceran ya, dia secara apa namanya paketan kayak gitu. Misal kalau beli teh tuh ya satu bal, tidak bisa ngecer kayak gitu. Nah itu pada akhirnya pasar yang apa ya namanya pasar yang seperti itu pada akhirnya dia juga melayani konsumen-konsumen yang pembelian secara ecer. Mengapa? Karena di era saat ini ketika memang kita tetap kekeh bahwa kita penjualannya secara grosir nggak bisa secara ecer, maka berdampaknya akan sangat besar, yaitu bisnis kita nggak akan laku. Sehingga buatlah inovasi yang menciptakan nilai lebih bagus. Kalau bisa itu produk kita bisa langsung ke tangan konsumen agar apa namanya sistem keuangan kita juga bisa terus berjalan dengan baik. Kemudian organic innovation, perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menciptakan kategori produk yang baru. Jadi kalau bisa ya kita menciptakan produk yang memang berasal dari produk yang kita miliki. Kemudian acquisition innovation. Jadi kalau misal kita mau melakukan inovasi tapi ternyata memang kita tidak memiliki dana dan kita bisa kerjasama dengan orang lain atau mungkin kita bisa melakukan merger atau akuisisi, maka lakukan itu dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian di sini ada transisi dalam evolusi revolusi menurut Theismann dan Edelman tahun 2004. Jadi transisi revolusi ini lebih ke perspektif desain. Kemudian transisi evolusi lebih ke perspektif pembangunan. Jadi kalau misal revolusi itu lebih kepada perubahan yang radikal ya teman-teman, yang dimana dia bisa melakukan perubahan yang instan, cepat, tapi itu berdampak dan itu sangat radikal. Ada positif dan negatifnya. Salah satu contoh yang dilakukan yang ada di Indonesia terkait dengan transisi revolusi ini adalah PT KAI, yang dimana dulu sebelum di tangan Pak Johan, PT KAI ini akan sangat semrawut ya teman-teman, yang dimana masih banyak pedagang asongan, banyak apa namanya penumpang yang tidak menggunakan tiket. Nah kemudian dengan adanya revolusi yang dilakukan oleh Pak Johan, dengan penertiban yang lebih apa namanya jadi kalau misal apa namanya kalau si Pak Johan ini kan dia menerapkan revolusi yang radikal ya. Jadi dia menertibkan seluruh penumpangnya bahwa KAI ini penumpangnya harus punya tiket satu. Yang kedua harus dijaga kebersihannya. Yang ketiga harus on time. Dan bagi para anggotanya yang tidak bisa menjalankan kebijakan baru yang secara radikal yang dia buat, dia akan membuat kebijakan yang pertama ada salah satu aturan yang saya tahu bahwa Pak Johan itu kalau misal ada karyawannya yang memang susah untuk diajak bekerja cepat, bekerja cerdas, dia akan memindahkan atau akan meng-cut atau alias PHK orang tersebut. Itu salah satu transisi revolusi yang dilakukan oleh Pak Johan. Positifnya apa? Dampak positifnya adalah perubahannya itu instan dan berhasil, dan apa namanya itu tentunya seluruh elemennya berjalan dengan baik ya, seperti itu. Dan sistem untuk menjalankan sistem organisasinya agar itu berjalan dengan baik juga Pak Johannya menjalankan dengan baik. Kemudian keberhasilannya itu bisa kita lihat bahwa PT KAI itu apa namanya maju dan berkembang sampai saat ini, dan
semakin kesini semakin baik. Kemudian untuk minusnya adalah bagi karyawan yang sudah merasa nyaman dengan budaya yang udah ada, pasti dia nggak merasa nyaman dan pada akhirnya mereka mungkin di PHK oleh Pak Johan ataupun dia bekerja dengan seenaknya sendiri. Tapi sebenarnya kayaknya enggak sih kalau kayak gini. Sama Pak Johan kalaupun ketahuan pasti akan dipindahkan atau mungkin yaitu tadi di PHK seperti itu. Jadi plus minusnya kurang lebih seperti itu. Kalau dari evolusi, ini adalah perubahan yang pelan-pelan. Perubahan yang pelan-pelan yang belum tentu bisa orang lihat. Cuman bisa dilihat dalam jangka panjang seperti itu. Tapi bahkan apa ya, keberhasilannya itu amat sangat minim. Jadi kalau misal evolusi ini kan sifatnya adalah pelan-pelan tapi pasti. Cuman tidak banyak bisa dilihat perubahannya secara signifikan. Kalau yang revolusi ini amat sangat signifikan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang evolusi ini adalah positifnya adalah budaya yang udah ada bisa jadi tetap ada. Artinya perubahan ini disesuaikan dengan budaya yang udah ada di dalam perusahaan. Dan kalau memang apa ya negatifnya adalah yaitu tadi tidak bisa terlihat perubahannya, hampir tidak bisa dilihat perubahannya seperti apa gitu. Kemudian, transisi inovasi pada UKM. Kajian yang dilakukan oleh Link and Scott tahun 2013 mendapatkan 3 penyebab kegagalan pasar di UKM yang terkait dengan sistem persaingan sempurna atau perfect competition. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jadi persaingan sempurna ini adalah persaingan yang dimana di pasar itu adalah harga pasar itu sama karena mayoritas di pasar tersebut menjual produk yang kurang lebih sama dan mereka memiliki standar harga yang sama. Jadi tidak ada orang yang atau tidak ada produsen atau penjual yang menjual di atas maupun di bawah harga pasar kayak gitu. Kemudian di sini ada 3 kegagalan. Yang pertama informasi asimetris, yang kedua inappropriability, kemudian yang ketiga ketidakpastian. Informasi yang tidak simetris ini adalah suatu informasi yang bisa menyebabkan si penjual atau produsen yang ada di dalam pasar tersebut dibenci oleh para penjual yang lain yang berdampak pada apa ya namanya kayak dikucilkan yang pada akhirnya bisa saja ini apa ya namanya tuh bisa saja produk yang dijualnya tidak laku seperti itu. Jadi informasi yang tidak simetris, tidak sejalan, tidak seharusnya ini bisa diminimalisir dengan cara bahwa di dalam satu sistem pasar itu kan ada sebuah data terkait dengan produk dan komoditi tertentu yang sudah tersedia pada industri terkait, sehingga pengusaha atau para penjual itu bisa mengukur biaya produksi dan biaya marginalnya. Artinya, ketika memang berada di suatu pasar yang memiliki sistem persaingan sempurna, ketika memang teman-teman bekerja di dalam satu industri yang sama, usahakan kalian mendapat data yang sama, yang valid dan relevan pada saat kalian mau mengembangkan bisnis. Karena takutnya kalau kalian tidak mengikutinya, maka kalian akan mengalami kegagalan, yaitu informasinya asimetris. Kemudian inappropriability ini adalah di mana sebenarnya si perusahaan ini atau bisnis ini tuh dia punya kemampuan atau teknologi yang tinggi, tetapi tidak didukung oleh keadaan lingkungan sekitar, sehingga berakibat bahwa ini produk tidak berjalan dengan baik. Contoh, dulu Indomaret itu kan dia punya tuh e-money gitu kan. Dia sudah mengeluarkan e-money, tapi dulu tidak laku. Kenapa? Karena masyarakat berpikir bahwa ngapain pakai e-money. Orang sekarang aja kita jalan ke warung harus masih pakai uang, nggak bisa pakai e-money dan sebagainya macam. Sehingga untuk mengurangi kegagalan tersebut, kita harus memanfaatkan teknologi baru yang disyaratkan mendapatkan perlindungan, baik perlindungan teknis melalui hak kekayaan intelektual maupun perlindungan pasar melalui fungsi inkubator bisnis. Oke, lebih spesifiknya gini teman-teman, kalau misal suatu bisnis ini dia bisa menciptakan teknologi baru, contoh kayak Akprin, dia punya Mataram prototype, yaitu mobil balap yang canggih, Mataram prototype yang dia dihasilkan dari pemikiran mahasiswa
yang bahkan sampai ke Jepang, ini buatlah yang namanya HKI atau hak kekayaan intelektual sebagai dasar dan bukti bahwa ini adalah produk pure dari Akrin, bukan dari yang lain. Karena kalau misal tidak dibuat HKI, next time kalau ada orang yang mencontoh produk dari Akrin, ya sudah kita nggak, dan dia membuat HKI, ya sudah kita tidak bisa mengklaim bahwa Mataram prototipe itu milik kita. Kemudian ketidakpastian. Yang namanya bisnis itu pasti mengalami ketidakpastian karena kita tidak tahu kedepannya itu bisnis ini akan berjalan dengan baik atau enggak. Tapi yang harus kita lakukan untuk menghindari kegagalan karena adanya ketidakpastian adalah pemanfaatan strategi pemasaran yang baik. Ini bisa mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpastian. Jadi ketika kita membangun bisnis, buatlah strategi sebaik mungkin. Nah, kemudian di sini ada inovasi pengembangan UMKM. Yang pertama tentunya strategi pembangunan, karena kalau misal kita punya bisnis kecil ya teman-teman menengah kayak gitu, kita harus membuat strategi. Kita tuh mau bangun bisnis seperti apa, itu didiskusikan dengan seluruh komponen yang ada di dalam suatu perusahaan atau bisnis kita. Kemudian pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini berperan sangat penting karena apa? Pemerintah daerah ini kan berkaitan dengan kebijakan. Jadi setiap aturan yang ada di dalam suatu daerah harus kita taati, sehingga pemerintah daerah ini juga menjadi hal yang harus kita pertimbangkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam daerah di mana tempat bisnis kita berdiri. Kemudian promosi inovasi. Jadi ketika memang kita memiliki produk baru atau inovasi baru berkaitan dengan produk baik barang maupun jasa, ya kita harus melakukan promosi agar apa, agar konsumen tahu tentang produk yang sedang kita buat. Kemudian pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Jadi teman-teman, kalau kita punya bisnis, usahakan sebisa mungkin ada beberapa periode yang bisa digunakan untuk mengembangkan SDM-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengembangkan SDM kita agar apa? Agar mampu bersaing. Karena gini, kalau SDM kita nggak kita kembangkan, kita susah untuk meningkatkan inovasi, susah untuk menemukan kreativitas yang ada di dalam bisnis kita. Yang berdampak pada apa? Ya sudah, bisnis kita stagnan di situ aja. Tetapi ketika kita memberikan pelatihan, misalkan pada misal kita punya itu tadi apa namanya karyawan dari perusahaan dari usaha bisnis teh. Nah, kita berikan pelatihan kepada si apa namanya karyawan yang menjaga outlet kita, kayak gitu kan, pelatihan misal gini loh kalau melayani, misal pelatihan service excellent kayak gitu. Nah, dari situ kita harapannya bahwa karyawan kita tuh ketika setelah mengikuti pelatihan adalah dia bisa memberikan service yang excellent kepada konsumen yang setiap hadir datang ke outlet kita. Kemudian dukungan finansial tentu karena ini sangat butuh, karena inovasi dalam pengembangan UMKM pasti butuh dana untuk pengembangan, karena segala sesuatu yang namanya apa namanya untuk pengembangan pasti membutuhkan dana. Kemudian modal awal pendanaan. Jadi ketika inovasi ini ada, modal awal juga harus kita lihat sebagai kalau misal kita juga baru bisnisnya baru muncul ya, maka buatlah modal awal yang cukup, yang tentunya itu bisa untuk mengembangkan UMKM tersebut. Kemudian strategi pemasaran ini juga berkaitan dengan inovasi ya. Jadi kalau misal kita punya bisnis ya harus punya strategi pemasaran. Kalau bulan ini pemasarannya strateginya seperti ini, bulan depan seperti apa. Tahun depan kira-kira apa, kita harus membuat strategi yang pas. Kemudian membangun kemitraan. Tentu yang namanya bisnis itu akan bisa lebih berkembang, bisa sharing, bisa mendapatkan informasi dari segala penjuru apabila kita memiliki kemitraan atau memiliki mitra yang baik, sehingga kita perlu membangun kemitraan dengan uh, para para pengusaha yang bisnisnya satu industri dengan kita, seperti itu. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan apabila ada, dan mohon dipahami dan see you next time. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.